Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah negara bisa mengubah total cerita ketahanan pangannya? Nah, ini bukan cuma soal pertanian loh, ini adalah cerita tentang gimana sebuah perubahan mendasar dalam kebijakan dan yang lebih penting, pola pikir bisa membalikan keadaan dari yang tadinya bergantul jadi mandiri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita pernah sukses besar di tahun 1984, tapi setelah itu sunyi. Butuh waktu 32 tahun yang panjang banget buat mengulanginya lagi. Sebenarnya ada apa di balik penantian selama itu? Yuk kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit ke belakang dan coba pahami kenapa sih jeda waktunya bisa selama itu. Garis waktu ini nunjukin ceritanya dengan sangat jelas. Setelah kita berhasil mencapai puncak di tahun 1984, Indonesia justru masuk ke dalam fase yang panjang, lebih dari 3 dekade, di mana jawaban kita untuk pangan itu ya impor. Baru di tahun 2016 kita akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri lagi. Dan ternyata, ya masalahnya itu bukan cuma di ladang atau sawah. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Soal pola pikir. Sepertinya ada kecenderungan untuk mengambil jalan pintas yang gampang, yaitu impor, ketimbang melakukan kerja keras yang lebih kompleks untuk memperbaiki sistem produksi pangan kita sendiri. Nah, karena masalahnya sudah mengakar puluhan tahun, pemerintah akhirnya nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan sebuah strategi perubahan yang menyeluruh. Fondasi dari semua perubahan ini namanya Nawacita. Ini bukan sekedar dokumen program ya, tapi lebih ke sebuah komitmen tingkat tinggi untuk benar-benar menggeser paradigma nasional kita dari yang tadinya nyaman dengan impor menjadi bangsa yang berdaulat atas pangannya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Kita akan bedah sumbatan paling kritis yang harus diperbaiki dan itu datang dari proses pengadaan oleh pemerintah sendiri. Coba deh bayangin Anda jadi seorang petani. Anda butuh benih sama pupuk itu sekarang, detik ini juga. Karena musim tanam itu kan nggak bisa nungguin birokrasi ya kan? Tapi karena proses lelang pemerintah yang lama dan berbelit-belit, bantuan itu baru datang pas musim tanamnya udah kelewat. Ini masalah nyata banget di lapangan. Nah, untuk membongkar kebuntuan ini, muncullah sebuah terobosan kebijakan yang namanya penunjukan langsung. Intinya, dengan aturan baru ini, pemerintah bisa gerak cepat. Mereka bisa langsung menunjuk pemasok yang berkualitas untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, tanpa harus terjebak di proses lelang yang bisa berbulan-bulan. Dan lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Dari yang tadinya bisa makan waktu sebulan lebih, sekarang bisa selesai cuma dalam 2 minggu. Waktu prosesnya kepangkas lebih dari setengahnya. Ini yang memastikan petani dapat bantuan yang mereka perlukan, tepat pada waktunya. Dan hasilnya kelihatan banget dari data ini. Coba lihat, jumlah paket pengadaan yang bisa disiapkan sebelum tahun anggaran dimulai itu melonjak. Dari cuma 6 paket di 2016, jadi 122 paket di 2017. Ini bukti nyata kalau sumbatan birokrasi itu berhasil dibuka. Dan sistemnya jadi bisa merencanakan jauh ke depan dan bergerak lebih cepat. Oke, kita lanjut ya. Memperbaiki sistem pengadaan itu ternyata baru satu potongan puzzle. Ini adalah bagian dari strategi yang jauh lebih besar. Jadi, jangan salah sangka, ini bukan cuma gara-gara satu kebijakan ajaib. Ini adalah kerja keroyokan. Ada pemfokusan ulang anggaran, ada asuransi untuk petani, kontrol harga, bantuan benih, bahkan ada sistem reward and punishment dan juga satgas pangan. Semuanya ini bekerja barengan buat mendukung petani dan seluruh rantai pasok pangan. Nah, ini penting banget. Uang yang tadinya mungkin habis buat biaya administrasi atau rapat-rapat, sekarang dialihkan langsung ke hal-hal yang benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan. Contohnya, perbaikan irigasi, beli traktor, dan alat-alat pertanian modern untuk para petani kita. Terus ada juga kebijakan yang langsung menyentuh kehidupannya para petani. Dengan adanya asuransi pertanian, mereka jadi punya jaring pengaman. Jadi kalaupun mereka kena musibah gagal panen karena banjir atau kekeringan, hidup mereka nggak langsung hancur. Ini membuat profesi petani jadi sedikit lebih aman. Jadi pertanyaannya sekarang, semua perubahan ini hasilnya apa sih di lapangan? Yuk kita lihat pencapaiannya. Dan hasilnya benar-benar kelihatan. Di tahun 2016, itu bukan cuma beras loh yang kita berhasil swasembada, tapi juga komoditas penting lainnya kayak jagung, cabai, dan bawang merah. Ini adalah kemenangan besar di banyak lini. 0. Angka ini mungkin kelihatannya simpel, tapi maknanya dalam banget. 0 ini adalah jumlah beras yang kita impor di tahun 2016.
Setelah puluhan tahun kita selalu bergantung pada beras impor, akhirnya keran itu berhasil ditutup rapat. Tapi mungkin yang paling bikin kita wow itu cerita soal bawang merah. Komoditas yang biasanya kita impor dalam jumlah besar, nggak cuma berhasil kita cukupi sendiri, tapi kita bahkan sampai bisa mengekspornya ke negara lain. Ini bukti nyata transformasi total dari ketergantungan jadi kekuatan. Dan pada akhirnya, semua ini mengingatkan kita pada kutipan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Keberhasilan di tahun 1984 diikuti perjuangan panjang selama 3 dekade adalah sejarah yang gak boleh kita lupakan. Karena pelajaran dari masa lalu, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, adalah kompas terbaik untuk memastikan masa depan pangan bangsa ini tetap berdaulat.